Zombie Apocalypse. Tetap cuci tangan karena sebentar lagi kita akan masuk ke Draw Band and Pick. Ini dia untuk Indo Pride kita. Woo! Tiba-tiba Leo Rufi. Tiba-tiba. Rambutnya ya lucu. Potongannya rapi. Salah fokus aku. Maaf. Mau sudah. Dan ini dia Brand Esport yang akan menjadi first pick, dan Alter Ego yang akan mengamankan second picknya. Sudah ada Jauhead dan juga Yisun Sin yang dibuang. Yes. Launching di band tapi Alter Ego. Kamu sekarang Yes. Natal nih. Iya, aku tuh salah fokus loh. Yes, hashtag. Apa lagi? Udah. Natali dibuang juga. Natali. Brody. Benedette. Masih banyak banget sih hero-hero yang kayak udah biasa untuk di band. Jauhead Yes. juga Jauheadnya udah di band, dan Brody. Brody, bro. Tadi dilepas. Sekarang Brody-nya di band untuk match yang berbeda, teman-teman semuanya. Wes, udah mulai serius, wes. Fokus. Dan Matilda masih terbuka, dan apakah dibuang? Oh, ternyata. Dilvana karena Brand Esport mungkin nggak mau first pick Sylvana ya di game kali ini. Iya, karena mereka tadi prioritas kan. Iya, atau mungkin mereka mau menggocek atau mendistract dengan ada yang nge-ban ke arah Sylvana, sehingga membuat Alter Ego, ternyata mereka tidak Buang nge-pick. Esmeralda. Iya, ternyata malah ngebuang Matilda. Sylvana yang jadi top priority tadinya. Menurutku Matilda sih yang harus dibuang. Iya, Matilda sih Iya. daripada Benedetta. Tapi bahaya Matilda. juga. Kalau mereka nggak ngebuang Matilda pasti first pick. Tadi brand kan first Iya, picknya first picknya Matilda Matilda. meskipun ada Sylvana. Betul. Jadi lebih tinggi lagi prioritasnya. Iya, kalau Matildanya nggak di band sih Brand Esport happy aja menerima Matilda sebagai first pick, tapi masih banyak sih Brand Esport juga. Esmeralda. Mereka mau kontes ternyata. Oke, let's go. Matilda. Untuk Here we Brand go. Sport kah? Mulai ragu Atau sepertinya. Benedetta, ayo. Ayo yang mana ya? Mending mana? Matilda sih. Iya kan? Iya. Oke. Matilda untuk brand esports. Benedetta Tapi dan Isun. Isun sih dibuang guys. kan Bennett sama Yusuf. Yuzong? Yep. Atau lapu-lapu? Lapu ya. Bennett lapu juga. Dan kita tahu burst damage-nya dari lapu. Luar biasa ya. Apalagi di combo dengan Loyi tadi. Iya, jangan lupakan tadi Loyi dari Alter Ego. Mantap Soul. Yes, bisa gini. Tol nggak main ya di sini ya. Oh iya maaf. Iya juga. Soalnya ada di Nanti ya. saat lagi. Nanti ya. Kemarin ya. Mantap pai berarti. Mantap pai. Dan apakah akan sesuai dengan prediksi kita Benedetta dan juga lapu-lapu, atau justru Benedetta bersama dengan Yuzong. Yuzong? Oh Wait. Bentar ya. Oke. Yuzongnya ada. Tapi tidak ada Benedetta. Bakal di-secure pasti sama brand. Wah, keras nih brand. Ya, mereka punya hero-hero yang lagi hot banget sih. Matilda, ditambah kalau mereka ngedapetin Benedetta, hero-hero sangat licin. Dua hero sudah diamankan. Priority pick dari brand e-sport. Satu lagi, lapu kah? Lapu bisa. Chow. Pilihan yang lebih tepat mungkin ya, daripada mereka ngeras ngambil Your team is out. Loy untuk Ujil. Loyi untuk Udil. Tapi kali ini Lapu belum kelihatan bisa dibuang sama brand kalau mau. Tadi kita lihat bagaimana kinerja dari Lapu plus Loyi ketika di Yes. version dibuka dikirimin satu orang saja di sana, ada Lapu-Lapu bisa memporak-porandakan bagian dari backliner, dan kali ini masih ada kesempatan pastinya untuk dibuang oleh salah satu tim ini. Dan Chow ada di sana untuk mengunci pergerakan Link juga. Way of the Dragon pastinya bisa dengan single target lock satu hero. Ya, pilihan yang tepat sih kalau Chow adalah jawaban dari Link nangkap hero-hero Sama yang ini. licin. Tahu nggak kalau tempat sebelahnya dibuka terus Your team is Ivor on Eye out. juga dibuka, dikena stun tuh Linknya. Karena efek stunnya bakal balik lagi tuh skill 2-nya ya. Jadi cukup berbahaya, dan timing-timingnya di sini akan harus pas juga untuk penggunaan hero Link. Iya, apalagi untuk purple buff-nya harus diperhatikan benar-benar Alter Ego. Mereka harus sekuat tenaga memberikan banyak perhatiannya kepada purple buff. Apalagi untuk Link, karena energi untuk Link itu sangat-sangat dibutuhkan. Benar, ini kalau sampai di kontes juga masih bahaya banget purple buff-nya. Cuma kita belum melihat siapa yang bisa nanti masuk dengan cukup cepat ke purple buff yang pertama. Gangguan mungkin bisa saja terjadi di yang kedua dan yang ketiga, tapi pastinya crucial
ketika Brand Esports bisa dapetin purple buff yang pertama milik dari Alter Ego Esports, linknya akan sedikit terhambat dan Hayabusa juga sudah dibuang. Alter Ego ingin mematikan jungler-jungler milik dari Brand sendiri. Yes, ini ketika udah di ban lagi, Brand Esports bakal memakai hero apa untuk sebagai damage dealer lagi. Makin dipersempit lagi untuk Brand Esports. Dan di sini juga Alter Ego Esports sebenarnya mereka belum menunjukkan hero yang bisa nangkap kecuali Lui, tapi itu pun bukan yang target. Benar, itu masih kalau kena juga ya. Kalau kena, berbeda halnya dengan Brand Esports yang udah punya Chow. Siapapun bisa ditangkap, asal ya jalannya kebuka. Iya, single target, ada timing yang pas sebenarnya untuk melakukan inisiasi ya dengan The Way of Dragon-nya. Tapi kali ini udah ngebuang ke arah Hayabusa dan juga Lancelot, berarti Alter Ego mereka harus mengamankan satu untuk sisi sideline satu lagi ya, dan juga tank. Side, tank. Atau bisa jadi mungkin kalau mereka mau fokus juga ke full damage tanpa tank sama sekali. Tapi apakah worth it? Perhatikan detik-detik terakhir dari Alter Ego Esports, dan itu dia Kai tadi ternyata diamankan oleh Alter Ego, berarti mereka sudah bisa pure tank untuk cover link dengan Hurricane Dance-nya. Cepet banget tuh picknya Brand. Kayak butuh satu ini sih, Wen mungkin ya. Ya Wen yang kan. Buat set lagi kan? Yes. Biar bisa menang juga siapa tahu. Untuk karena late game juga sih sebenarnya. Iya. Wen atau mungkin Fighter. Enggak sih, Lapu-lapu. kayaknya mendingan MM gak sih? Lapu-lapu. Kecuali mereka pede untuk main di area early phase ya. Kalau Brand nanti kebiasaan mereka adalah mereka bahkan bisa nggak pakai tank sama sekali pure. Mereka bisa mainin Chow sebagai tank juga masih cukup oke. Jadi lapu-lapu diambil oleh Brand Esports. Tadi gue kira dari Alter Ego mereka dapetin lapu, ternyata enggak. Didapatkan oleh Brand-nya. Lebih milih untuk dapetin Akai pertama kali. Ya, Chow di sini akan berperan sangat penting, dia sebagai inisiator utama bagi Brand Esports yang bisa nge-lock link-nya. Mungkin juga nangkep dari Logi-nya biar nggak bisa semena-mena untuk memberikan damage. Tapi untuk awal-awalnya Brand Esports Iya, mereka nggak punya banyak choice juga sih sebenarnya. Sideline-nya mereka harus isi satu marksman yang bisa bawa ke arah late game-nya, dan pilihan yang memungkinkan untuk sekarang. Benar, dan itu bakal bergantung. Oke, dan melihat dari kedua draft ini, siapa pilihan dari para caster-caster wanita kita? Sally Boy the Miracle Boy pakai link, aku percaya itu. Aku juga Alter Ego, Alter Ego. Dan juga dari saya sendiri, tetap sama Indo Pride, Alter Ego, dan ini dia prediksi dari kami bertiga. Wih, Alter Ego. Pas banget, go. Pokoknya sama kita bertiga. Oh iya, kita tiga ini. Alter Ego. Hari ini ya, Clara Boxer penuh dengan cocok logi. Coba kalau Cukup, terima kasih ya. Om bawa yuk 1, 2, 3. Jangan dong. 1, 2, 3. Gempeng ya. Ini kita udah logonya Alter Ego, udah nggak perlu ditanya lagi prediksinya. Ya. Semoga prediksi kita semua benar untuk mengalahkan prediksi tadi. Betul sekali. Ya, yakin 100% harusnya untuk Alter Ego 2-0. Go go go. Indo Pride jangan lupa dibanjiri kolom komentar, tunjukin kalau kalian lagi ngedukung Alter Ego, Indo Pride dan Alter Champs. Benar sekali. Dan jangan lupa like-nya juga. Like-nya ya tadi makin kita semangat. sudah tebut di 100.000. Naikin lagi kan. Naikin lagi. Yes. Kasih tahu komunitas Mobile Legends Indonesia itu luar biasa. Ya, Seperti bahkan yang sampai pertama ini. Iya, sampai brandnya mendukung Alter Ego. Terima kasih brand. Terima kasih, baik sekali. Ya, tapi ini benar-benar sih dari Brand Esports mereka juga punya, bahkan keduanya menurutku sama-sama punya menanggung beban yang berat ketika mereka ingin membuktikan kekuatan mereka di rematch kali ini, karena grand final kemarin kan deket banget gitu loh. Sebulan, Iya. sebulan, dan sekarang mereka udah bertemu lagi Leo Murphy dengan Lucy. Sama-sama mengharap satu sama lain, mau sampai kapan Pai mulai geser juga ingin membantu Leo Murphy. Lucy-nya nggak bisa ngapa-ngapain, dijaga nggak bisa-bisaan di area top lane. Pai dengan Wen. Iya, ini agak berat sebenarnya buat Fancy-nya tadi kalau dia mau coba buat masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side, Wen adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia bisa lompat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih coba untuk dengan Ribo. Dan dia lebih
levelnya daripada Rivo. Jadi Yap. bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan wasit-wasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan poking damage aja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya udah mulai mencicil juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya. Colek-colek kangen, colek kangen kan Kasih. terakhir ketemu Empeli ya. I miss you. I miss you, hi, Miss you miss you too. Dan kayaknya Ribo, oke sudah ada rotasi dari seorang KTG juga mengambil buffnya terlebih dahulu. Tapi mulai Seliboy mencolek-colek manja ke arah seorang Kartizi. Rotasi dari Link nggak perlu dipertanyakan sih, dia bisa juga berada di bawah, di atas, dan di area tengah tiba-tiba ada Blazing Duet yang sudah dikeluarkan meng-clearing semua minion di area mid lane. Alter Ego mereka merespon dengan sangat cepat juga Brand Esports. Mereka pokoknya mikirnya, oke kita bergerak cepat, kita clearing minion, lalu rotasi lagi. Membalaskan apa yang dilakukan oleh Alter Ego tadi. Rotasi sangat cepat, dibalas juga sama Brand Esports. Iya, mereka bisa menyeimbangkan lah ya gameplay yang dibangun sama teman-teman Alter Ego kali ini. Dan mulai bergerak ke arah objektifnya bakal super kontes yang udah mulai masuk kali ini. Dan tertolongnya berhasil diamankan oleh seorang Seliboy dengan adanya retribution. Dan bakal lihat Kartizi bakal di-takedown begitu saja. Yang bakal mundur terlebih dahulu. Tapi seorang Flaptizi benar-benar berfokus untuk ngedapetin Yam. Dengan sisi lain Leo Murphy-nya juga bakal dikejar 3 member dari Brand Esports kali ini. Masih bisa bertahan atau tidak? Tidak bisa, pandanya tumbang Bude. 3-1 bukan angka yang baik untuk Alter Ego. Mencoba untuk melakukan kontes di area turtle, ternyata posisi mereka tidak menguntungkan. Oke, tapi sebentar daripada itu, ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan atau melihat turtle yang didapatkan dari Alter Ego tadi, one-one-nya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, Flaps sih, dia turun ke bawah untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan one-one free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave minion. Yes, jadi mungkin dari farmingannya bakal lebih kuat dari seorang Pai ya. Ya, Brand Esports mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling, fokus untuk mengamankan objektif dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill tambahan. Tapi Pai dengan crossbow tanknya memberikan damage cukup untuk Flapsi, tapi itu cicil semata dan di area bawah Yam berusaha untuk kabur dari pengejaran Rivo. Dan kali ini Yamnya agak sedikit terpress dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama kayaknya, karena yang tadi tidak sempat ke pick up, masih bisa survive di area. Udil kali ini masih mencoba untuk menahan, tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Leo Murphy. Lapsinya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang datang dari Lusty juga di sini, tapi sedang view-nya udah mulai datang. Oke, hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Ya, sedikit tapi surprise langsung dikeluarkan oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Brand Esports mencoba untuk kabur. Lusty dan juga View kabur dari kematian. Hadir Flapsi juga untuk kali-kali mereka dari Alter Ego sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupannya. Pergerakan dari Alter Ego bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya Link ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam waktu 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff-nya muncul. Kita lihat dari Lasty langsung the wave dragon ke arah seorang Leo Murphy. Kali Leo Murphy harus mundur dan ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman Brand Esports. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya background pop, tapi dia harus ter-pick off begitu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini, tapi masih ada jet kundur dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alter Ego. Mereka agak sedikit di-press oleh seorang Kartizi dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan 2 dari tim Alter Ego, tapi kurang adil ya bagiannya Bude. Ya, karena Alter Ego mereka kehilangan banyak. Itu ulah di area tengah sekarang cepat banget pergerakan dari Brand Esports. Mereka ingin bermain objektif gini. Alter Ego sedikit tertinggal dari segi networknya. 1.500 di belakang Brand Esports. Membuat Alter Ego harus berpikir keras karena dari Pai-nya dia masih butuh farming, apalagi dia baru saja ditumbangkan. Keluar dengan Seliboy yang pergerakannya nggak bisa seleluasa itu. Brand Esports terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartizi-nya udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masuk ke level 7 kalau dibandingkan 2 marksman ya. Tapi Seliboy kali ini baru saja mendapatkan purple buff-nya. Dan udah juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi river di area mid lane. Lusty, ini Lusty-nya ngeselin banget sih, kayak dia open map-nya gila-gilaan banget ya. Iya, mereka maju lagi ke depan dengan Wave Dragon. Surprise attack Leo Murphy dalam bahaya. Langsung kabur dengan Thousand Banner, tapi Blazing Duet di belakang. Seliboy hampir saja
membuat suatu gameplay yang sangat agresif. Cuma sayangnya Brand Esports selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawakan sama Brand Esports bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu loh. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya. Berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lucy-nya. Mungkin strategi dari Brand sendiri adalah membuat Leo Murphy low sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya. Kali ini lihat Sally Boy bakal coba untuk Pinch Noise terlebih dahulu. Energinya juga udah mulai boros ya. Kalau kita lihat Boros ya Bu. Karena sekarang dia terus gerak yang minion, sedikit ngepok, rotasi lagi. Tapi Brand Esports kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, The Wild Dragon. Area belakang dan tarung diamankan oleh Brand Esports begitu dengan peperangan di area depan tembak tuh begitu rotation Yamnya datang. Dia begitu besar keluar dari Udil yang adalah Ribonya juga sekarang Lustinya demikian mau kabur kemana Ribo menjadi orang terakhir yang harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Tiba-tiba 4 member dari Brand Esports hilang. Iya, dan bahkan lihat Pai-nya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Flaps TJ di sini. Berhasil membalaskan satu kematian dari teman-temannya ya. Bisa dibilang memang Brand mengalami banyak banget kerugian. Tapi Pai juga harus tumbang. Benar, itu kayak yang tadi dari Alter Ego agak berkebalikan ya dengan Brand Esports di turtle yang pertama. Dimana tadi semua pemain dari Alter Ego mereka sudah berkumpul dan lihat dari arah minimapnya masih tertinggal Flashy di belakang yang tidak bisa join. Sehingga itu sangat memudahkan pemain dari Alter Ego untuk bisa mengeksekusi 4 orang dari Brand Esports. Apalagi mereka di tengah-tengah rotation langsung untuk dan ada Hurricane di area tengah memporak-porandakan. Tapi sayang Alter Ego dari Yamnya tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Hurricane Dance tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Sally Boy kali ini masih ada purple buff, tapi lihat kali dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya. Tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini dengan ada Yapai dan juga Sally Boy. Langsung roll sebuah off tank ke arah seorang Lusty dan bahkan Pio-nya bakal coba dicicil. Sedangkan Flapsy masih mencoba untuk mengcover seorang Pio tadi. Ini memang sebenarnya strateginya dari Brand adalah mereka benar-benar nge-shutdown pergerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa Hurricane Death, nggak bisa nge-cover teman-teman dari Alter Ego. Tapi setelah teamfight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya Udil. Ya, dan jangan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Ketika masuk ke arah dari late game, ketika Benedetta sudah fall off, dia bakal sulit sekali untuk bisa menangkap. Mostly untuk kabur saja menyelamatkan dirinya. Kabur dari Blazing Duet Yam juga memakan sangat besar. Brand Esports gagal untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego di area bawah. Alter Ego, kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari Netburn, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000. Tapi perlahan tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau kita lihat, dan bahkan lihat lastnya The Way of Dragon ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy yang masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari Brand Esports mereka benar-benar coba untuk ngekontrol dari sisi jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin terus. Iya makanya, gimana coba biar caranya supaya Sally Boy bisa farming dengan agak luasa gitu ya. Itu nyawa dari Sally Boy sih, cuma teman-teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu menjaga Sally Boy dengan sangat baik ketika melakukan purple buff. Cuma sekarang dia bergerak area atas, udah bertemu lagi sama Flapsy. Tinggal Brand Esports mereka kasih pressure terhadap 2 jungle milik tim Alter Ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bakekok Bunda dan Flapsy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Iya. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati sih, dia pasti bakal coba di shutdown habis-habisan biar Alter Ego nggak punya cover lagi. Sehingga agak sedikit berat ntar tim fight-nya buat tim Alter Ego tanpa adanya Leo Murphy. Ya apalagi Hurricane Dance itu penting banget. Satu skill yang diandalkan sama Alter Ego Esports buat tim fight ya. Tim fight juga mengunci bisa, buat kabur bisa. Penting banget sih buat Brand Esports memancing Leo Murphy untuk ngeluarin Hurricane Dance-nya di saat yang gak tepat. Ya, bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet ini memiliki sama Partizi kali ini mengejar ke arah Udil. Tapi ternyata objektif turret yang akan diamankan oleh Brand terlebih dahulu. Karena juga mulai datang, Flapsy-nya juga mulai datang dengan adanya Slash, dan bahkan lihat Yamnya mulai datang dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy-nya tumbang tapi Flapsy-nya masih bisa selamatkah? Yamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo Murphy dan juga Pai. Aku kira tadi Flapsy-nya masih bisa ini loh, di take down, tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan
kali ini Brand Untuk survive. Esports lah, tapi pasti memberikan pressure dari Alter Ego, dipukul mundur sampai ke area base karena tier kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Sally Boy harus banget terlebih dulu di area Iya. belakang. Coba ingin ke area lini belakang dari Brand Esports, tapi malah Sally Boy yang ketangkap duluan. Ya, lebih ke arah tadi Alter Ego Esports, mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana, mereka nggak langsung mundur ke belakang, Iya. mereka mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan middle turret dan itu dipaksa juga dari Brand Esports. Mereka Karena nabrak. mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Maksudnya ketika ada turretnya aja brandnya masih bisa mencoba untuk ngedominasi jungle mereka gitu loh. Gimana mereka kehilangan turret. Makanya mereka coba untuk fight tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Dan sekarang Brand Esports makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Maju ke area depan, jatuhnya nggak ada. Alter Ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Karena Lord sudah hadir, ini akan sangat membantu Brand Esports. Dan bisa jadi titik balik bagi tim Alter Ego ketika mereka bisa nge-kontes dengan baik. Cuma lihat, penjagaan dari Brand Esports dari arah Di kanan zoning nggak tuh semuanya? di area bawahnya ada Pew, sehingga Lord bisa di-secure dengan aman. Iya, dan Sally Boy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Dan dari Flapzy pun mereka, dia melakukan hal yang sama. Dia Ya. nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat Linknya nyoba ya buat bisa split push mungkin, tapi gak ada bantuan lagi dari belakang. Jadi itu membuat harus pulang, harus kembali lagi untuk Sally Boy. Iya. Wow, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan Lordnya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flapzy-nya juga susah sih nangkap Benedetta, makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus ngekontes antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Ya. Terima kasih banyak hero yang lagi sangat-sangat hot dan Lord sudah hadir dari area tengah. Betul dengan area bottom lane, top lane-nya pun sudah 3 lane dipush oleh Brand Esports, lalu juga mulai kewalahan di area atas, mulai digejuk langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego? Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan ini Vitor belum bisa dihancurkan oleh Brand Esports. Iya, masih bisa di defense kali ini, tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Kalau coba dimuka lagi udah mulai berada di area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Katriznya udah mulai mengincar ke arah backline kali ini dengan area Metal Mirror Image dan juga Blazing Duet. Katriznya bakal tumbang kali ini. 1, 2 bahkan tumbang untuk Brand Esports. Dan bahkan kalau kita lihat masih bisa dijaga kan, dia bakal coba dikejar, tapi punya Immortal, Leo Murphy masih cukup bertahan di situ, masih cukup tanky. Ribo yang gak bakal dikasih pulang, mau kemana, dan bahkan lihat linknya Sally Boy benar-benar fokus untuk dapetin split push di area mid terlebih dahulu. Yap, Alter Ego mereka memaksimalkan split push-nya. Ribo pun hilang, berhasil dipanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandainya nahan skillnya, nggak ada yang tergesa-gesa. Benar. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu buying time juga buat Sally Boy sih tadi di area mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik Brand kan. Dan mungkin dari apa ya, Sally Alter Ego mereka masih bisa untuk buying time biar bisa bawa ke arah late game. Oh, tapi ternyata terkena The Way of Dragon. Masih punya Tempest of Blade. Tapi dari belakang view-nya hadir bersama dengan Flapzy. Lusty sudah nggak punya resource skill lagi menahan. Sedangkan itu Pai dengan Toplet bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya kali ini. Dan Pepsi mulai kewalahan sepertinya Brand Esports. Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu, masih punya Hurricane Dance, tapi lihat Flapzy-nya bakal coba menahan pergerakan. View-nya udah mulai datang. Udah nggak punya Electro final blow-nya dari Flapzy. Alter Ego di sini bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Iya, Mereka harus mereka pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan. Nggak bisa langsung war yang gamblang. Ya. Nah, setidaknya mereka bakal beli waktu dulu. Mungkin nge-push minion yang di top sambil nunggu lagi untuk Lordnya reset sambil keluar untuk mereka meneruskan fight-fight yang lain. Ya. Dan so far sih Alter Ego mereka berhasil untuk menahan yang pertama itu kayak satu modal utama dari mereka Betul. juga tadi. Karena cukup sulit tadi kita lihat Ribo yang bisa membeli waktu sangat-sangat panjang sekali dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia. Dia bisa narik 2-3 orang untuk ngikut dengan dia yang lama banget buying time-nya sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa Brand Esports sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk winning condition mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan split push. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link.
Yes, betul sekali. Dan mungkin harus bersabar ya mencari Ya. timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul mas. Iya. Bisa dibilang sama tuh. Dan menurut Mirip-mirip sendiri sekarang brand esports mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Dijagain bener-bener di area bawahnya, Yes. bahkan Benedetta dan Chukyu, dua hero dari brand esports ditugaskan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ. Dan tepat sekali mereka menghitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir. Dan ini sudah bertemu View dan juga Seliboy. Seliboy tapi sama lihat. cuma ada FD di situ. Betul. Seliboy berhasil mendapatkan poin kill yang terlebih Oh my dahulu tanpa ada backup dari brand esports. Pergerakan yang sangat terlambat bagi brand esports, harus kehilangan satu membuat Alter Ego di area Di sisi atas. lain, ternyata Kartisinya malah dijemput dengan Hurricane Death. Tapi mulai datang kali masih ada Blazing 2 juga dari seorang Cloudnya. Dan bakal coba mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan satu untuk satu. Tapi datang Seliboy kali ini dengan Tempest of Blade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flapsy sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari brand. Masih bisa di backup oleh seorang Udil dengan adanya rotation. Tapi Pai di sisi lain, ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan poking damage. Dan bahkan Lucy-nya dipaksa untuk mengeluarkan immortalnya. Ya sudah hilang tapi di area tengah ini Ribun langsung hadir kembali menahan semuanya dari Alter Ego. Rotation defense dan Udil mendapatkan poin killnya. Alter Ego Esports berhasil mengatasi kesusahan mereka, tapi minion di area atas sudah masuk. Alter Ego harus ngereset lagi, ngebetulin landingnya, sementara brand esports punya kesempatan untuk masuk ke area Lord Pit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit deg-degsluxer ya, karena Wah, ini mendebarkan masih sih. lot moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari brandnya. Udil, sudah jadi reversion katanya. Korset udah kereset, tapi ada Yurken dan semua udah ada Flapsy. Oh Tapi my keluar yang God. benar dari defensive level. Low tapi banget ya, sekarang Murphy. dua hero sudah hilang dari Alter Ego. Udil yang harus pulang tapi Pai dari belakang digejok Wah, langsung. sulit banget Dan ini. tersisa dua member dari Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan defense, sementara brand esports mereka nggak mau kasih napas. Ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego, brand mengamankan Lordnya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan bisa dikontes juga, dan dari Seliboy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia paksain untuk teamfight tadi dan ke pick off. Mendingan dia coba untuk split push terlebih dahulu. Ya, dan ini pun split push yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di-ignoring sama 2 member dari brand esports. Seliboy, bakal coba untuk nge-take down ke seorang View, tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. Deviant Dragon ke arah seorang Seliboy dari Lucy-nya di sini bakal coba di backup oleh Yam. Dragon Tail mengarah ke arah seorang Lucy dan bahkan immortalnya bakal pecah. Oh, tapi ternyata ada Kartisi yang mulai datang di area belakang. Kali ini nggak Seliboy. punya energi dari seorang Seliboy. Oh my god. Ya, sementara itu dia ketika nggak ada Seliboy di sini, Alter Ego berempat aja mencoba untuk melakukan defense. Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk di-zoning out semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan, sekarang ini tinggal do or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget buat Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk gue. Sedangkan nggak ada turret dash juga yang stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang lainnya dari Alter Ego, dia harus menahan semuanya. Dua inhibitor sudah hilang di area bawah, sudah masuk. Passingnya sedikit lagi, tapi belum cukup. Dari Black Dragon Bomb juga sudah dikeluarkan. Yam, area lini belakang teman-teman yang sangat jauh. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego berhasil mendefense base mereka, tapi sayangnya semua inhibitor sudah hilang. Ini akan semakin sulit untuk Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar peka-map banget ya. Apalagi yang kita tahu kali ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan Seliboy juga udah mulai respawn kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman brand esports. Dan Alter Ego mereka lagi dan lagi mau nggak mau harus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaannya. Wow, ini kayak Alter Ego mereka bener-bener tadi ada sempat momen ya, ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik Matilda. Tapi ternyata semuanya reset. Itu Ribu udah strong parah ketika coba untuk di-ganking, bisa balikin keadaan juga. Jadi lapu-lapunya ini adalah salah satu PR juga, terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Cloud dengan Blazing Duetnya. Nahan semuanya sih di sini dari tim brand esports pun punya line up yang sangat kuat pergerakan mereka, dan Lord yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu brand esports mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego. Ini defense, super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Seliboy dia harus pinter-pinter cari celah. Timingnya harus tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk berperang, berarti mereka harus all in.
Dan juga satu lagi, sebenarnya Brand Esports ketika di drag masuk ke arah dari late game, game mereka ya tinggal segitu-segitu aja. Karena mereka udah maksimalin tadi di mid game, masuk ke late game yang sekarang ini. Pastinya ada Celiboy yang bisa split out, ada One juga di sana yang akan jauh lebih tegas lagi. Tinggal bagaimana ini, apakah weakness point-nya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan sama Pai. Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin pula. Sementara itu Brand Esports bermain hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, nggak mau terlalu gegabah, sembari menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan, nggak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya. Kan udah banyak kan udah pada punya Immortal, sampai Flood gitu udah punya Immortal. Ya kalau menurut saya ini lebih jauh lagi ya, lebih masuk ke arah dari late game. Alter Ego mereka punya sedikit peluang untuk bisa kembalikan keadaan, tinggal bagaimana kesalahan yang akan dibuat oleh Brand Esports seperti apa. Tadi kita lihat Matildanya sempat untuk ke-pick. Kalau mereka bisa mengulang mungkin kayak mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Matilda bisa di-pick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momentum atau buka fight-nya juga di saat yang tepat. Tapi lihat tengok Celiboy sendiri di area atas, ada Flappy dan juga Kalsim. Itu pula dengan Ribo. Celiboy ada di mana? Brand Esports matanya langsung hijau, tapi Celiboy hampir saja it's a bait. Bro, Alter Ego ternyata itu bukan bait dan dimakan langsung oleh Brand Esports. Celiboy harus tumbang. Susah sih gerak tanpa purple buff. Iya, memang ya, justru itulah yang memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link tanpa ada purple buff, kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau finish point aja juga udah mulai boros penggunaan energinya gitu. Dan Lordnya kayaknya udah mulai dipok oleh dari Oke, bacannya bagus banget diberikan dan mengunci dua pemain dari Brand Esports. Teman-teman yang langsung menuju ke area belakang. Tadi Alter Ego kurang damage di sini, Udil sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Pai berhasil mengeluarkan crossbow on tanknya. Satu hilang tapi Immortality masih ada di situ. Lucy pun bersiap. Piu masih sehat walafiat, sekarang mencoba untuk kabur ke area belakang. Ribo nggak berani untuk maju lagi. Lucy dari timing yang tepat mengarah lini belakang. Pai menjadi sasaran utama, tapi rating duet hadir langsung di tengah-tengah Alter Ego Esports. Pai gila, tersisa Leo Murphy dan juga Yap. Sekuat tenaga mendefense, tapi ternyata Brand Esports berfokus terhadap base dan game pertama dimenangkan oleh Brand Esports. Luar biasa, mereka berhasil dapatkan 1 poin dari Alter Ego sendiri, dimana memang benar-benar pergerakan dari Brand Esports dimulai dari early game yang sudah mulai terlihat bahwa mereka ingin untuk men-shutdown pergerakan dari Alter Ego dan mereka menemukan sedikit